Anda boleh tidak setuju terhadap suatu kelompok, Anda boleh tidak suka dengan satu kelompok, tetapi dalam negara hukum mereka tetap harus diberikan keadilan, salah satunya membela diri terhadap semua tuduhan-tuduhan. Bukan dimatikan dulu lalu disuruh mencari keadilan, tetapi diadili dulu, baru kemudian dihukum kalau memang pengadilan menghukum mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita yang sedang lagi hangat. sedang lagi hangat ya. Yaitu sebagaimana dilansir kumparan.com dan beberapa media lainnya soal BEM UI kecam dan desak pemerintah cabut keputusan soal pelarangan FPI, Front Pembela Islam ya. Menarik ini ya. Kita bacakan. BEM UI menerbitkan pernyataan sikap terkait pembubaran Front Pembela Islam FPI sebagai organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah. Menurut mereka hal itu dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Dalam pernyataan sikap yang dikutip Kumparan Selasa 5 Januari hari ini ya, BEM UI menyoroti SKB pemerintah yang dipakai untuk membubarkan FPI merujuk pada ormas-ormas pada Undang-Undang Ormas terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. BEM UI mengecam segala bentuk pemberangusan demokrasi serta pembatasan HAM dengan cara yang sewenang-wenang. Kami juga mendesak pemerintah untuk mencabut SKB tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI, dan maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI. Demikian keterangan Ketua BEM UI Fajar Adi Nugraha. BEM UI menyoroti hal ini hanya sebatas terkait prosedur hukum yang dilakukan pemerintah. Fajar juga menegaskan dengan pernyataan ini BEM UI bukan berarti pro FPI ya. Jadi memang harus dikaitkan, dibedakan ya. Maksud saya dibedakan antara sikap seorang intelektual dengan sikap seorang partisan ya. Kami menegaskan bahwa BEM UI tidak membenarkan dan membela FPI atas tindakan-tindakan yang pernah dilakukan, melainkan kami fokus pada prosedural pembubaran organisasi kemasyarakatannya, ungkapnya melalui pesan singkat. Ya, hal yang sama saya juga lakukan ya. Jadi concern saya adalah bahwa SKB itu tidak jelas kesalahan FPI apa, konstruksinya bagaimana, tanpa proses yang demokratis tiba-tiba main dibubarkan ya. Berikut pernyataan lengkap BEM UI soal FPI tersebut. Pernyataan sikap atas tindakan pemerintah melakukan pembubaran organisasi kemasyarakatan ormas tanpa mekanisme peradilan. Halo UI dan Indonesia, luar biasa ya. Pada akhir tahun 2020, pemerintah Republik Indonesia menetapkan surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 30 Desember 2020 di kantor Kemenko Polhukam. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri juga telah mengeluarkan aturan teknis implementasi kebijakan terkait SKB tersebut dalam bentuk maklumat Kapolri nomor 1/Mak/1 Romawi 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI. Aturan ini jauh lebih problematis karena dalam poin 2D normanya berisi tentang larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial. Menanggapi tindakan pemerintah tersebut, BEM UI mengecam segala bentuk pemberangusan demokrasi serta pembatasan HAM
dengan cara yang sewenang-wenang. Kami juga mendesak pemerintah untuk mencabut SKB tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI, dan maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Pada akhir tahun 2020, pemerintah Republik Indonesia menetapkan surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada 30 Desember 2020 di kantor Kemenko Polhukam. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam nomor 220/4780 tahun 2020, nomor dan seterusnya, pada intinya memuat 7 diktum yang menguraikan latar belakang pelarangan dan penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Dalam SKB tersebut diuraikan bahwa Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Hal tersebut mempertimbangkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 0100 dan seterusnya tanggal 24 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019. Hingga SKB diterbitkan pada 30 Desember 2020, Front Pembela Islam belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut, sehingga terhitung sejak 21 Juni 2019, hari ulang tahun Presiden Jokowi, Front Pembela Islam dianggap bubar. Adapun dalam huruf E dan F pertimbangan SKB juga dimuat bahwa pengurus dan atau anggota FPI telah terlibat dalam tindak pidana dan melakukan pelanggaran ketentuan hukum. Dengan demikian SKB yang ditandatangani oleh 6 kementerian lembaga menetapkan larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan. Kendati demikian, prosedur dan landasan atas keputusan dilarangnya organisasi kemasyarakatan tersebut tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Tidak selarasnya muatan SKB tersebut dapat ditinjau dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menghapuskan mekanisme peradilan dalam proses pembubaran organisasi kemasyarakatan. Dalam prinsipnya, demokrasi merupakan salah satu dari 12 prinsip negara hukum sebagaimana diuraikan oleh Profesor Dr. Jimli Ash-Shidiki SH. Beliau memaparkan bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pasalnya hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, tetapi menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan adalah negara hukum yang demokratis. Jadi sobat era sekalian, harus dipahami juga ya paradigma berpikir pejabat negara yang seolah-olah menunjuk mereka adalah negara. Apa leita semua negara adalah saya ya. Hal ini menjadi ironi ketika SKB yang diterbitkan guna melarang kegiatan Front Pembela Islam juga memuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang HAM. Dalam konsideran mengingat padahal dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang HAM diuraikan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum. Ya. Jadi FPI diperlakukan tidak adil sesungguhnya, ya, diperlakukan tidak sama di depan hukum. Maka kemudian ada persoalan di sana. Kemudian kita lanjutkan ya.
Poin tersebut menjadi wujud dari pertentangan ketika dibersamai dengan Undang-Undang Ormas yang dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan melalui Menteri Hukum dan HAM tanpa putusan pengadilan. Dengan demikian, negara dapat secara sewenang-wenang membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa pengawasan atau tanpa proses, sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari prosedur pelarangan dan pembubaran Front Pembela Islam melalui SKB tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri juga telah mengeluarkan aturan teknis implementasi kebijakan terkait SKB tersebut dalam bentuk maklumat Kapolri nomor 1/Mak 1/2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Aturan ini jauh lebih problematis karena dalam poin 2D normanya berisi tentang larangan mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial. Padahal mengakses konten internet adalah bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Adalah hak yang mengatur tentang hak atas informasi, ya, the right to information. Serta pasal 14 Undang-Undang HAM. Aturan maklumat Kapolri Aquo tentu saja akan dijadikan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan represif dan pembungkaman, khususnya dalam ranah elektronik. Berdasarkan uraian di atas yang meninjau kembali tindakan pemerintah Republik Indonesia dalam penerbitan surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam, BEM UI menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Dan atribut serta penghentian kegiatan FPI dan maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. 2. Proses peradilan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Ormas. 3. Mengecam pemberangusan. Wah, ini agak keliru jangan-jangannya. Tapi kita bacakan saja ya. Tiba-tiba ada dan atribut. BEM UI menyatakan sikap sebagai berikut. Mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum. Mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang. Jadi benar dia mengatakan negara, dalam hal ini pemerintah, karena negara tersebut tidak hanya pemerintah, ya. Mendorong masyarakat untuk terus serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara. Ini kayaknya ada poin yang keliru dimuat oleh kumparan, ya. Ya, sobat RH sekalian, ya. Memang itu tadi pembelaan dari BEM UI atau mahasiswa UI, karena BEM kan mewakili mahasiswa, mereka dipilih oleh mahasiswa yang mengatakan bahwa mereka mengecam SKB, surat keputusan bersama 3 menteri dan 3 kepala lembaga, 6 orang yang saya katakan mengkroyok FPI, dan juga maklumat Kapolri yang melarang untuk mengakses FPI, dan mereka mendesak agar SKB tersebut dicabut karena SKB tersebut tidak menghormati prinsip negara hukum, 1, melanggar konstitusi, 2, melanggar undang-undang hak asasi manusia, 3, dan sebenarnya ada satu hal yang juga mereka luput tetapi tidak masalah, yaitu melanggar juga undang-undang yang menjadi dasar pencabutan pelarangan atau pembubaran FPI itu, yaitu Undang-Undang 16 tahun 2017, karena pelarangan atau pembubaran ini tidak mengikuti prosedur yang diatur, walaupun prosedur itu very simple. Tapi rupanya mereka bicara mengenai soal tidak adanya putusan pengadilan, yang juga saya setuju, walaupun menurut saya Undang-Undang 16 2017 masih memungkinkan bisa membubarkan sebuah ormas tanpa due process of law, tanpa putusan pengadilan, tetapi alangkah baiknya kalau itu dimintakan putusan pengadilan terlebih dulu. Sementara pemerintah atau penguasa bisa menghentikan kegiatan organisasi dimaksud, sehingga damage-nya, dampak buruknya terhadap kegiatan mereka, terhadap aktivitas mereka itu bisa dihentikan suddenly. Jadi diperingatkan dulu, 7 hari tidak digubris, dihentikan kegiatan, tidak digubris, dimintakan putusan pengadilan
agar mereka bisa dibubarkan dan dilarang. Nah, kalau itu dilakukan, itu justru lebih justified. Tindakan perlindungannya ada, yaitu dengan memperingatkan dan dengan melarang kegiatan, tapi juga menghargai hukum dan hak asasi manusia karena itu didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi mereka tetap melarang kegiatan sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka organisasi yang tidak melanggar hukum. Jadi sahabat daerah sekalian, apa yang disampaikan mahasiswa UI ini sebenarnya adalah suara-suara dari guru-guru mereka pastinya. Tadi disebut Profesor Jimli Asyidiki yang saya paham betul, karena Profesor Jimli Asyidiki juga guru saya, ya, Profesor Hukum Tata Negara, dan memang begitulah cara berpikir orang hukum tata negara secara spesifik dan orang hukum, bahwa kita boleh yang namanya pembatasan-pembatasan terhadap HAM, tapi pembatasannya itu harus ketat dan justified, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F. Ya. Pertama, pembatasannya harus dalam undang-undang, itu pembatasannya. Yang kedua adalah ya memang betul-betul pembatasan tersebut demi untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan, ya, menjaga keamanan dan ketertiban. Tetapi semua itu dalam praktek berpemerintahan yang baik, good governance dan clean government, tidak boleh didasarkan pada subjektivitas kekuasaan saja. Harus ada objektifikasinya, yaitu melalui perintah pengadilan atau putusan pengadilan, sehingga pengadilan dalam sebuah negara hukum itu menjadi pihak penengah antara kepentingan state, pemerintah, dan kepentingan society, masyarakat. Karena kalau ada rivalitas ya antara state dan civil society dalam isu tertentu, dan kemudian state atau pemerintah yang disuruh memutuskan, ya itu sama saja namanya jeruk makan jeruk. Hal yang sama terjadi juga saat ini, hari-hari belakangan ini, dengan aparat keamanan ketika melakukan investigasi terhadap kasus tewasnya 6 laskar FP. Jadi di satu sisi aparat keamanan bisa agresif, membungkam mereka yang memiliki versi berbeda ya dengan cara memproses pengaduan-pengaduan masyarakat lainnya, dan di sisi lain mereka juga bisa menggunakan instrumen-instrumen, misalnya pelarangan-pelarangan, sebagaimana mereka katakanlah aparat penegak hukum melalui Kapolri dalam tanda kutip menunggangi soal FPI ini dengan mengeluarkan maklumat misalnya yang juga diprotes oleh mahasiswa. Mungkin bahasanya bukan menunggangi, tapi memanfaatkan situasi. Karena bagaimanapun ada kecurigaan misalnya dari Hidayat Nur Wahid PKS yang mengatakan maklumat itu bisa menutupi soal yang terkait dengan laskar FPI. Jadi sahabat daerah sekalian, itu suara mahasiswa yang saya yakin adalah mahasiswa yang murni suaranya, dan mereka juga disclaimer mereka bukan pendukung FPI, apalagi mendukung kegiatan-kegiatan yang barangkali di masa lalu melanggar hukum. Tetapi yang mereka inginkan adalah hukum dan hak asasi serta negara hukum ditegakkan. Sama seperti channel ini juga memiliki pandangan demikian. Anda boleh tidak setuju terhadap suatu kelompok, Anda boleh tidak suka dengan satu kelompok, tetapi dalam negara hukum mereka tetap harus diberikan keadilan, salah satunya membela diri terhadap semua tuduhan-tuduhan. Bukan dimatikan dulu lalu disuruh mencari keadilan, tetapi diadili dulu, baru kemudian dihukum kalau memang pengadilan menghukum mereka. Ya, sobat daerah sekalian, agak panjang juga ya, sekitar 20 menit hampir ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.